Kak, boleh nggak sih kalau kita daftar beasiswa tapi nggak linear? Halo, Dan hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sering ditanyakan oleh pejuang beasiswa. Apa itu? Kak, boleh nggak sih kalau kita daftar beasiswa tapi nggak linear? Boleh, cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah bakal dapat beasiswanya atau apakah bakal lolos beasiswanya? Oke, kamu pernah menemukan nggak sih sebuah kasus, kayak studi kasus ya, di lapangan dari pejuang beasiswa yang curhat sama kamu tentang jurusan dia pada saat S1? Sering banget. Oke, kayak gimana tuh? Jadi banyak banget yang cerita, katanya waktu kelas 3 SMA pas mau kuliah, dia bingung mau ambil jurusan apa, akhirnya dia ambil jurusan seadanya aja gitu. Oke, terus ikut-ikutan temen nggak? Iya, ikut teman, Oke. atau enggak diminta orang tua dan sebagainya. Nah, pada akhirnya orang ini pada saat menjalankan S1, dia ngerasa bahwa dia salah jurusan gitu. Semakin tinggi semester yang dia lalui, dia kok semakin Bingung. merasa salah jurusan gitu. Pernah nggak sih kalian merasa seperti itu? Apakah kalian adalah orang yang juga merasakan seperti itu? Kalau kalian ngerasain, coba tulis di kolom komentar ya, kita nangis bareng. Kamu juga? Ya sedikit, cuman akhirnya mencoba untuk menemukan passion di dalam jurusan yang aku rasa aku tidak minati gitu. Oke. Nah, biasanya nih pas semester akhir terus mau lanjutin S2, biasanya dia baru kepikiran ternyata jurusan yang terbaik buat dia tuh apa gitu. Oke, jadi baru dia sadar setelah 4 tahun menjalani S1 gitu ya. Oke, nah menurut kamu ada nggak sih tips dan apa ya semacam triknya juga mungkin dan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 walaupun kita merasa salah jurusan? Ada banget. Wow, artinya ini adalah sebuah tips walaupun kita nggak linear tapi tetap bisa dapat beasiswa. Bagaimana? Let's check it out. Oke, nah kamu punya cerita atau tips mungkin? Banyak banget. Oke, Jadi coba. banyak banget yang curhat ternyata dia itu dapat beasiswa S2 ini udah dapat loh ya. Oke. Dapat beasiswa S2 tapi jurusannya beda sama S1-nya. Nah, terus kok bisa tuh? Jadi ada beberapa orang yang cerita, ada yang awalnya tuh jurusan sastra Inggris ke pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ada juga yang cerita awalnya dari sastra Inggris Mhm. jadi administrasi pendidikan. Wow, itu dua hal yang berbeda ya. Oke. Kayaknya ke kamu juga pernah ada yang curhat ya? Iya, ke aku juga pernah ada yang curhat, dia jurusan ekonomi pindah ke kesehatan. Jauh banget. Benar, ada yang juga dari jurusan pendidikan, malah dia pengennya bisnis. Tapi semua cerita-cerita ini mereka mendapatkan beasiswa S2. Nah, bagaimana kita coba kupas satu persatu ya? Kamu dulu deh cerita. Oke, jadi kalau yang tadinya awalnya sastra Inggris, Oke. dia bisa dapat beasiswa S2 pendidikan bahasa Inggris soalnya dia punya banyak pengalaman tentang mengajar bahasa Inggris setelah S1. Jadi Oke. ternyata setelah S1 itu dia banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Oke. Akhirnya itu jadi alasan yang kuat untuk dia pindah jurusan. Oke. Aku coba bakal simpulin nih ya. Iya. Jadi gini, berarti kalau memang kita S1 dan S2-nya tidak linear dan kita tetap pengen bisa diterima dan mendapatkan beasiswa, maka kita punya pengalaman bekerja yang linear dengan S2 kita gitu. Bener banget. Oke, jadi walaupun S1-nya nggak linear nih, tapi bisa dapat beasiswa kalau kita punya pengalaman kerja. Oke, Iya. bagus sekali. Ada lagi nggak kamu? Juga selain pengalaman kerja, biasanya ada juga yang punya pengalaman di luar kerjaan. Oke. Kayak misalkan ikut organisasi atau enggak volunteer. Kayak gitu. Misalkan dia awalnya tuh jurusan matematika, tapi dia tertarik di bidang videografi. Tapi dia banyak belajar informal atau enggak banyak ikut komunitas tentang videografi dan dia pun pekerjaannya pun mau jadi videographer gitu. Oke, aku coba simpulkan lagi ya. Jadi sebenarnya dia bakal punya bukan hanya pengalaman kan ketika dia terjun di bidang apa tadi? Infografi atau desain grafik? Iya. Iya, kayak gitu. Nah, artinya dia juga bakal punya pengalaman yang nantinya akan bermanfaat bukan cuma ketika S2 berarti ya. Iya. Tapi setelah dia nanti selesai S2 dan bekerja. Artinya di sini kata kunci yang kedua, selain punya pengalaman yang sesuai dengan S2 nanti yang linear, kita juga harus menyesuaikan nih kira-kira karir apa ke depannya yang sesuai dengan jurusan kita dan pengalaman kita sebelumnya gitu. Jadi walaupun S1-nya nggak ada hubungannya dengan S2, tapi kegiatan saat ini, kemudian jurusan dan
pekerjaan itu satu garis gitu ya. Jadi itu bisa menjadi penguat bahwa setelah selesai S2 kita nggak bakal bingung cari kerja karena kita udah punya pengalaman baik itu di bidang keseharian ya, pekerjaan, dan nanti ketika kuliah dapat teori lagi lebih matang lagi, nanti bisa diaplikasikan atau implementasikan ketika kita sudah selesai S2 di pekerjaan kita gitu ya. Jadi kelihatan jelas banget kalau orang itu butuh banget ilmu itu gitu. Benar, jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa apa yang kita rencanakan, walaupun ini lintas jurusan, ini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita kepada ya pemberi beasiswa tentu saja kan. Misalkan kalian tidak bisa meyakinkan, nah gini, kalau tidak bisa meyakinkan dalam artian keilmuannya kurang, kemudian juga pengalamannya kurang, apalagi nanti pekerjaannya malah bingung. Nah, nanti dikira cuma iseng ya? Nah benar, ini khawatirnya nanti cuma iseng aja gitu. Oh iya, tahu nggak sih kalau teman-teman aku yang dia pindah jurusan, dia suka ditanya di wawancara. Oke, gimana pertanyaannya katanya? Katanya gini, kenapa sih kamu kok pindah jurusan? Oke, yang jelas jawaban dari pertanyaan ini bukanlah mohon maaf Pak saya merasa salah jurusan gitu, jangan ya, atau mohon maaf Pak saya ikut-ikutan temen, mohon maaf saya dipaksa, jangan seperti itu ya. Terus bagaimana jawaban yang bagus itu? Jadi kita harus memiliki alasan-alasan yang ilmiah gitu kan ya. Contoh, aku punya temen nih. Jadi ini kisah nyata ya? Kisah nyata ya. Dia kemarin adalah jurusan ekonomi dan dia pengen pindah ke jurusan kesehatan, cukup jauh ya. Cuman pada awalnya karena dia daftar beasiswa LPDP itu 2 kali gitu. Pada awalnya dia daftar beasiswa LPDP. Pada awalnya dia mencoba memaksa untuk satu jurusan dengan kontribusi di kesehatan. Jadi dia S1-nya ekonomi, terus pengen S2 juga ekonomi. Nah, kontribusi atau kegiatan yang dia tawarkan adalah kesehatan gitu. Akhirnya ditanya sama pewawancaranya, kalau kamu berkontribusi di bidang atau mempunyai kegiatan di bidang kesehatan, lalu apa kontribusi atau kegiatan kamu yang mendukung S2 kamu di bidang ekonomi? Akhirnya nggak bisa jawab. Mau nggak mau ini menjadi bumerang bagi dia kan. Terus gitu. dia lolos nggak? Nggak, di pendaftaran pertama dia nggak lolos dan bersyukurnya banget karena dia nggak nyerah gitu aja. Kemudian dia konsultasi dengan kita dan kita pun dapat insight bahwa ternyata memang harus linear ya. Maksudnya linear di sini bukan linear S1 S2. Benar, tapi antara apa yang dilakukan, kegiatan yang kita lakukan saat ini dengan S2 kita nantinya, terutama lagi dengan pekerjaan kita nantinya gitu. Nah, terus akhirnya dia mencoba di periode berikutnya. Nah, di periode berikutnya ini dia kemudian berpikir ulang dan ternyata ya udahlah kayaknya aku memang lebih passion sebenarnya di bidang kesehatan. Dia gitu udah yakin banget ya? Iya benar, akhirnya dia mendaftar ulang dan dia bilang bahwa dia punya kegiatan yang kesehatan tadi di depan interview gitu. Dan akhirnya interview respect dengan itu. Artinya interviewers respect dengan itu. Artinya apa? Interview yakin bahwa dengan pengalaman itu dia mempunyai cukup ya pengetahuan insight juga tentang jurusan yang nantinya akan didapati di S2-nya dia gitu. Dan akhirnya dia lolos S2 pendidikan S2 bahasa Inggris ya. Kok bahasa Inggris sih? S2 kesehatan. Itu gitu. dari ekonomi ke kesehatan. Bener. Nah, kamu punya cerita lain nggak? Oke, jadi kebetulan karena kita di Scholar sering mendengarkan banyak curhatan-curhatan, baik yang masih menjadi pejuang beasiswa ataupun yang sudah lolos. Ada salah satu yang cerita kalau dia sebenarnya background pendidikannya itu S1-nya itu adalah pendidikan gitu. Jadi dari jurusan pendidikan. Dia bilangnya saya ini sebenarnya jurusan pendidikan, cuman dia ambil S2 bisnis dan dia mendapatkan beasiswa gitu. Aku penasaran dong kok bisa dia dari pendidikan ke bisnis dan dapat beasiswa gitu. Aku juga penasaran. Aku penasaran ya. Oke, jadi begini. Ternyata setelah lulus S1 dia itu membangun sebuah bisnis gitu. Dia ngebangun sebuah bisnis dan alhamdulillahnya dia bisnisnya dia berkembang gitu. Bisnisnya ini relate sama pendidikan nggak? Enggak. Oh, nggak sama sekali? Enggak sama sekali. Cuman memang mungkin dia passionnya dia ya di bidang bisnis, jadi dia ngediriin bisnisnya dia, terus akhirnya berkembang gitu. Nah, karena dia melihat bisnisnya berkembang, dia pengen punya S2 yang nantinya bisa membuat bisnisnya ini lebih berkembang gitu. Karena dia pikir bahwa dengan bisnisnya semakin berkembang, nanti karyawannya atau timnya nanti bakal lebih bisa dihargai, kemudian bisa lebih upgrade juga kan. Nah, ini yang menjadi latar belakang dia dan dikasih tahu juga ketika di IC sama di interviewer ketika dia ditanyain gitu. Dan
tentu saja ketika ini kan alasan yang sangat logis ya. Iya. Jadi akhirnya dia diterima di beasiswa untuk yang bisnis tadi gitu. Nah, gini nih, dari pelajaran ini, dari pengalaman ini kita bisa belajar. Kalau kita udah punya sesuatu nih, entah itu bisnis atau pekerjaan, yang walaupun itu nggak sesuai dengan jurusan kita, terus kita pengen S2 nih, yang sesuai dengan pekerjaan kita atau bisnis kita gitu, itu akan lebih make sense. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena selesai S2, ilmu yang kita dapatkan langsung bisa diterapkan, ya kan? Bermanfaat ya? Benar. Daripada kan, mungkin misalkan nih contoh, kalau misalkan kita tidak tahu rencana kita ke depannya seperti apa, itu pasti setelah S2 kita bakal bingung lagi kan? Nah, makanya yang tadi, kenapa bisa diterima? Karena dia udah punya tempat untuk berkontribusi tadi gitu. Nah, itu sangat-sangat meyakinkan interviewers ya. Bener. Karena memang uang yang diberikan kan tidak main-main ya. Jumlahnya besar dan itu bisa menjadi tanggung jawab moral kita sebenarnya daripada tanggung jawab secara materi ya, tapi lebih ke tanggung jawab moral kita kepada orang-orang yang memberikan kita beasiswa gitu. Kalau dalam konteks beasiswa LPDP berarti seluruh rakyat Indonesia gitu kan ya. Iya. Nah, itu sih. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian pengen kuliah lintas jurusan, itu boleh banget. Oke, tapi kita harus perhatikan bahwa yang pertama, kita harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan jurusan S2 kita nantinya, gitu ya. Dan juga cita-cita kalian atau enggak pekerjaan yang mau kalian geluti. Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian sudah memiliki pengalaman yang sekarang, kemudian S2 nantinya, dan pekerjaan yang satu kesatuan gitu kan, satu garis gitu, maka nanti akan menjadi sebuah penguat ya untuk meyakinkan interviewer nantinya gitu. Oke, ada lain nggak? Juga selain tadi pekerjaan, kita juga bisa cari pengalaman melalui belajar informal. Oke, jadi misalkan kita belajar dari YouTube, kemudian dari seminar-seminar, dari conference, dari workshop-workshop. Karena bagaimanapun hal tersebut tidak kalah bagusnya, ya kan, untuk memberikan tambahan insight, wawasan, dan juga keilmuan untuk kita. Yang penting ilmu atau wawasan yang kita dapatkan dari informal tersebut sesuai dengan jurusan S2 yang mau kita ambil gitu ya. Itu kelihatan niat banget ya. Iya benar. Jadi memang ya kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kadang ada orang yang lebih nyaman belajar secara informal ya nggak sih, dan tidak sedikit contoh ya orang-orang yang berhasil juga dengan cara bukan bermodalkan sih, maksudnya dengan cara belajar informal kemudian daftar beasiswa, dan ini cukup meyakinkan untuk melanjutkan S2 yang mungkin berbeda dengan S1-nya gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kalian sudah punya pekerjaan, kalau kalian sudah punya bisnis yang itu sesuai dengan jurusan S2 kalian walaupun berbeda dengan S1 kalian, tidak apa-apa, itu bisa menjadi alasan juga untuk kalian bisa mendaftar beasiswa S2 walaupun kalian beda jurusan gitu ya. Nah, oke, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. As I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua orang teman kalian biar mereka tahu kalau kita bisa daftar beasiswa dan mendapatkan beasiswa walaupun kita itu tidak linear antara S1 dengan S2-nya. Tapi kasih tahu juga alasannya dengan share video ini. See you.